Kiai Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah, bertepatan dengan 1914 atau 1915 Masehi, di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Duku Sumur Kepel, Desa Sumber Girang. Sebuah pedukuhan yang terletak di tengah kota Kecamatan Lasem. Begitu lahir, bayi itu diberi nama Abdul Mukti. Itulah nama kecil beliau hingga remaja, sebelum berganti menjadi Abdul Hamid. Abdul Mukti memang tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert dan nakal. Nakalnya luar biasa, tutur Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, adik sepupu beliau. Tapi nakalnya Mukti tidak seperti anak-anak sekarang, yang sampai mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan asusila. Nakalnya Mukti adalah kenakalan bocah yang masih dalam batas wajar, tapi untuk ukuran anak seorang kiai dipandang luar biasa. Sebab, sehari-hari dia jarang di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang. Beliau bisa disebut bola mania alias gila sepak bola, dan ayahandanya tak bisa membendung hobi ini. Karena banyak bermain, ngajinya otomatis kurang teratur walaupun bukan ditinggalkan sama sekali. Dia mengaji kepada Kiai Haji Masum, ayahanda Kiai Haji Ali Masum Yogyakarta, dan Kiai Haji Baidawi, dua pentolan ulama Lasem. Kiai Hamid Pasuruan, kini sulit dicari padanannya. Ketika mulai beranjak remaja, dia mulai gemar belajar kanuragan, semacam ilmu kesaktian. Belajarnya cukup intensif sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Sampai bisa menangkap babi jadi-jadian, tutur Kiai Haji Saki Ubaid Pasuruan. Meski begitu, sejak kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali, atau setidaknya orang besar. Ketika diajak kakeknya, Kiai Haji Muhammad Sidik Jember pergi haji, Mukti bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat haji itulah namanya diganti menjadi Abdul Hamid. Dipondokkan, pada usia sekitar 12-13 tahun, Hamid dikirim ayahandanya Kiai Haji Abdullah Umar ke Pondok Kasingan, Rembang. Maksud ayahandanya untuk meredam kenakalannya. Beliau tidak lama di pondok ini. Sekitar 1 atau 1,5 tahun, kemudian beliau pindah ke Pondok Remas Pacitan. Pondok pimpinan Kiai Haji Dimyati ini cukup besar dan berwibawa. Dari pondok ini terlahir banyak kiai besar. Di antaranya adalah Kiai Haji Ali Masum Yogyakarta, mantan Rais Am PBNU Kiai Haji Masduki Lasem, Kiai Haji Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Haji Harun Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut, di pesantren ini beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya. Uang kiriman orang tua yang hanya cukup untuk dipakai makan nasi tiwul tidak membuatnya patah semangat. Dia tetap betah tinggal di sana sampai 12 tahun, hingga mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang. Tidak suka dipuja, setelah 12 tahun belajar agama di Pondok Remas, Kiai Hamid dipinang oleh pamandanya yaitu Kiai Haji Ahmad Kusyairi, untuk dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nafisah. Konon, Kiai Ahmad pernah menerima pesan dari ayahandanya, Kiai Haji Muhammad Sidik, supaya mengambil Hamid sebagai menantu mengingat keistimewaan-keistimewaan yang tampak pada pemuda tersebut. Antara lain, saat pergi haji dulu, dia bisa berjumpa dengan Rasulullah. Sayang, sang kakek tak sempat melihat pernikahan itu karena lebih dulu dipanggil Sang Maha Kuasa. Seperti disebut dalam surat undangan, akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 12 September tahun 1940 Masehi, bertepatan dengan 9 Syaban 1359 Hijriah,
selepas zuhur pukul 1 di Masjid Jami' sekarang Masjid Agung Al-Anwar, Pasuruan. Namun, rencana tinggal rencana. Pada waktu yang ditentukan, para undangan sudah berkumpul di Masjid Jami', namun rombongan pengantin pria tak kunjung muncul hingga jam menunjukkan pukul 2. Terpaksa acara melompat ke sesi berikutnya, yaitu walimah di rumah Kiai Ahmad Kusyairi di Kebonsari, di Kompleks Pesantren Salafiyah. Di sana kembali orang-orang dibuat menunggu. Ternyata rombongan pengantin pria baru datang sore hari, setelah acara walimah rampung dan para undangan pulang semua, pengantin kuajak mampir ke makam para wali, kata Kiai Masum, yang dipercaya menjadi kepala rombongan. Apa boleh buat, akad nikah pun dilangsungkan tanpa kehadiran undangan, dan hanya disaksikan para handai taulan. Tokoh fenomenal, Kiai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina pondok Salafiyah. Sebab, saat itu tidak ada santri. Para santri sebelumnya tidak tahan dengan disiplin tinggi yang diterapkan Kiai Abdullah. Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan. Prosesnya sungguh natural tanpa rekayasa. Perkembangannya memang tidak bisa dibilang melesat cepat, tapi gerak itu pasti. Terus bergerak dan bergerak hingga kamar-kamar yang ada di pondok tersebut tidak mencukupi untuk para santri, dan harus dibangun yang baru, hingga jumlah santrinya mencapai ratusan orang, memenuhi ruang-ruang pondok yang lahannya tak bisa diperluas lagi karena terhimpit rumah-rumah penduduk, hingga pada akhirnya, terdorong oleh perkembangan zaman, fasilitas baru pun perlu disediakan, yaitu madrasah klasikal. Perkembangan sosok yang fenomenal terjadi pada pribadi beliau. Dari semula hanya dipanggil Haji, lalu diakui sebagai Kiai, pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar. Tamunya semakin lama semakin banyak. Terutama setelah wafatnya Habib Ja'far As-Segaf, wali terkemuka Pasuruan waktu itu yang jadi guru spiritualnya, sekitar tahun 1954, sinarnya semakin membesar dan membesar. Kiai Hamid sendiri mulai diakui sebagai wali beberapa tahun kemudian, sekitar awal tahun 1960-an. Pengakuan akan kewalian itu kian meluas, hingga akhirnya mencapai taraf meminjam istilah Gusmus, mutafak, alaih, disepakati semua orang, termasuk di kalangan mereka yang selama ini tak mudah mengakui kewalian seseorang. Sosok yang rendah hati. Ketika Kiai Hamid mulai berkiprah di Pasuruan, tak sedikit orang yang merasa tersingi. Terutama ketika beliau menggelar pengajian di kampung-kampung. Karena beliau seorang pendatang. Bahkan ada kiai setempat yang menuduh beliau mencari pengaruh dan menggerogoti santri mereka. Padahal Kiai Hamid mengajar di tempat tersebut atas permintaan penduduk setempat. Ibarat kata pepatah Jawa, becik ketitik, ala ketara, lambat laun beliau dapat menghapus kesan tersebut. Bukan dengan rekayasa atau politik pencitraan yang canggih, melainkan dengan perbuatan nyata. Dengan tetap berjalan lurus, dan terutama dengan sikap tawaduk sebagai kiai dan pendakwah, kehadiran beliau akhirnya dapat diterima sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan mereka menaruh hormat pada beliau karena sikap tawaduknya itu. Beliau memang rendah hati, tawaduk. Kala menghadiri suatu acara beliau memilih duduk di tempat orang-orang biasa, yaitu di belakang bukan di depan. Kiai Hamid selalu menyembunyikan diri di pojok, kata Kiai Hasan Abdillah. Sosok yang hormat dan rendah hati kepada siapa saja. Beliau bersikap hormat pada siapapun. Dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang jelata sampai yang berpangkat, semua dilayaninya, semua dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau memberikan perhatian pada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu sehingga tak ada yang merasa diasingkan. Yang paling berkesan dari Kiai Hamid adalah akhlaknya, penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama, juga tindak tanduknya,
kata mantan Menteri Agama, Prof. Dr. Mukti Ali, yang pernah menjadi junior sekaligus anak didiknya di pesantren Tremas. Beliau sangat menghormati pada ulama dan habaib. Di depan mereka, sikap beliau layaknya sikap seorang santri kepada kiainya. Bila mereka bertamu ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya saja ketika Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang ulama kondang Mekah yang baru saja wafat bertamu, beliau sendiri yang mengambilkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda usia. Sikap yang tawadu itulah salah satu rahasia keberhasilan beliau. Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh. Para kiai tidak merasa tersinggi, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawadu beliau yang tulus yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa bersikap tawadu, Allah akan mengangkatnya. Sabar, beliau sangat penyabar, sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya, di balik kehalusan itu tersimpan sikap keras terhadap hal-hal tertentu. Hanya berkat riyadah, latihan, yang panjang, beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu dan menggantinya dengan sifat sabar luar biasa. Riyadah telah memberi beliau kekuatan nan hebat untuk mengendalikan amarah. Misalnya beliau dapat menahan amarah ketika didorong oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Padahal santri itu telah melanggar aturan pondok, yaitu tidak tidur hingga lewat pukul 9 malam. Waktu itu hari sudah larut malam. Beliau disorongkan karena dikira seorang santri. Sudah malam, ayo tidur, jangan sampai ketinggalan salat subuh berjamaah, kata beliau dengan suara halus sekali. Beliau juga tidak marah mendapati buah-buahan di kebun beliau habis dicuri para santri dan ayam-ayam ternak beliau ludes dipotong mereka. Pokoknya, barang-barang di sini kalau ada yang mengambil, makan, berarti bukan rezeki kita, kata beliau. Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafiyah, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Ketika tetangga itu punya hajat, beliau menyuruh seorang santri membawakan beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget, dan sejak itu kapok tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Tidak iri hati, melalui riyadah dan mujahadah, memerangi hawa nafsu yang panjang, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit takabur dan amarah tapi juga penyakit lainnya. Beliau sudah berhasil menghalau rasa iri dan dengki. Beliau sering mengarahkan orang untuk bertanya kepada kiai lain mengenai masalah tertentu. Sampeyan tanya saja kepada Kiai Gofur, beliau ahlinya, kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Beliau pernah marah kepada rombongan tamu yang telah jauh-jauh datang ke tempat beliau, dan mengabaikan kiai di kampung mereka. Beliau tak segan memberikan sejumlah santrinya kepada Kiai Haji Abdurrahman, yang tinggal di sebelah rumahnya, dan kepada Ustadz Soleh, keponakannya yang mengasuh pondok pesantren Hidayatus Salafiyah. Bergunjing, menghilangkan rasa takabur memang sangat sulit, terutama bagi orang yang memiliki kelebihan ilmu dan pengaruh. Ada yang tak kalah sulitnya untuk dihapus, yaitu kebiasaan menggunjing orang lain. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun umumnya tak lepas dari penyakit ini. Kiai Hamid, menurut pengakuan banyak pihak, tak pernah melakukan hal ini. Kalau ada orang yang hendak bergunjing di depan beliau, beliau menyingkir. Kiai Haji Ali Masum berkata, wali itu ya kayak Kiai Hamid itu, beliau tidak mau menggunjing, ngerasani orang lain. Tahu sebelum dikasih tahu, Kiai Hamid dianugerahi mengetahui apa yang ada di benak orang misikat misalnya,
dia sering tertebak apa yang ada di benaknya. Beliau tahu apa maunya orang, katanya. Saya kalau ada apa-apa belum bilang, beliau sudah menjawab. Hal yang sama dialami Gus Sobich Ubay, Ahmad Afandi, Syamsul Huda, Gus Hadi Ahmad, Del. Rata-rata mereka punya pengalaman, sebelum sempat mengadu, diberi jawaban terlebih dahulu. Said Amdad Pasuruan, dulunya tidak percaya pada wali. Dia orang rasional, mendengar kewalian Kiai Hamid yang tersohor kemana-mana, dia jadi penasaran. Suatu kali ia ingin mengetes, saya ingin diberi makan Kiai Hamid. Coba dia tahu apa tidak, katanya dalam hati ketika pulang dari Surabaya. Setiba di Pasuruan dia langsung ke pondok Salafiyah pesantrennya Kiai Hamid. Waktu itu pas mau jamaah sholat Isya, usai sholat Isya ia tidak langsung keluar, membaca wirid dulu. Sekitar pukul 20.30 WIB, jamaah sudah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan. Dia melangkah keluar, dia melihat orang melambaikan tangan dari rumah Kiai Hamid, dia pun menghampiri. Ternyata yang melambaikan tangan adalah tuan rumah alias Kiai Hamid. Makan di sini ya, kata beliau. Di ruang tengah hidangan sudah ditata. Maaf ya, lauknya seadanya saja. Sampeyan tidak bilang dulu sih, kata Kiai Hamid dengan ramahnya. Said merasa disindir, sejak itu dia percaya Kiai Hamid adalah seorang wali. Manusia biasa, Kiai Hamid, seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah sosok guru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cermin untuk melihat kekurangan diri kita, beliau adalah teladan, beliau adalah panutan. Beliau dipuja, di mana-mana dirubung orang, kemana-mana dikejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah kalau ada yang mengkultuskan beliau. Bagaimanapun beliau manusia biasa, Rasulullah pun manusia biasa, yang harus merasakan kematian. Sabtu 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 1982 Masehi, menjadi awal berkabung panjang bagi masyarakat Muslim Pasuruan, dan Muslim di tempat lain. Hari itu, saat ayam belum berkokok, hujan tangis memecah kesunyian di rumah dalam komplek pesantren Salafiyah. Setelah jatuh anfal beberapa hari sebelumnya dan sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya karena penyakit jantung, beliau menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat pun menangis, Pasuruan seakan terhenti bisu, oleh duka yang dalam. Puluhan bahkan ratusan ribu orang berduyun-duyun membanjiri Pasuruan. Memenuhi relung-relung Masjid Agung Al-Anwar dan alun-alun kota, memadati gang-gang dan ruas-ruas jalan yang membentang di depannya. Mereka, dalam gerak serentak, di bawah komando seorang imam, Kiai Haji Ali Masum Yogyakarta, mengangkat tangan, Allahu Akbar, 4 kali dalam salat janazah yang kolosal. Allahumma ikfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosanya dan rahmatilah beliau.